Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurosi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan ngulik tentang pemilihan pemotongan atau alat-alat buat pemotongan di karbon Kevlar di bawah jok cover daripada Vario ini. Jadi alat-alat dan pemilihan apa aja nanti yang kita butuhkan sehingga menjadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi saksikan aja terus sampai selesai proses awal hingga menjadi seperti ini Mas Bro. Okay, let's go. Jadi sebenarnya untuk video dari Carbon Forget di jok Vario ini sudah saya buatkan hanya untuk waktu penempelan dan untuk waktu melakukan pengecoran atau kerasinan. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan ngulik juga masalah motherboard yang aku gunakan selama melakukan pemotongan untuk Carbon Forget ini. Jadi pertama-tama aku sudah jelaskan di video sebelumnya untuk pemilihan mata potong atau mata grinder saya memiliki dua, yaitu yang berukuran sedang sama yang berukuran kecil. Jadi untuk yang bagian mata grinder yang sedang seperti yang saya lakukan ini, untuk fungsinya untuk aku gunakan di bagian tepi-tepi dari media ini. Dan untuk bagian mata grinder yang kecil aku biasanya gunakan untuk bagian sempit-sempit, untuk bagian lubang-lubang, dan untuk bagian tengah yang saya tutup dengan solasi kertas yang ada di video ini seperti itu. Dan untuk bagian dari siku-siku di media ini, akan tetapi di sini kita harus memang wajib punya mata grinder dua ya, satu buat yang mengatasi pemotongan bagian pinggir-pinggir, dan kedua untuk pembagian dari bagian yang tersempit. Dan nanti setelah kita sudah melakukan pemotongan menggunakan mata grinder yang kecil, untuk bagian baut atau bagian selempitan kita lakukan pengampasan lagi atau pengkatingan lagi menggunakan amplas. Dan di sini untuk amplas aku menggunakan amplas drum. Dan untuk amplas drum untuk gridnya aku bervariasi, mulai aku buat dari grid 80, 100 hingga 240, itu yang terakhir. Kenapa aku pilih 3 grid itu? Karena satu, grid 80 untuk menghilangkan resin-resin yang tersisa. Kemudian di grid 120 atau 100 aku gunakan untuk memperhalus bagian dari amplasan grid 80. Dan kemudian untuk grid 240 fungsinya juga sama, buat memperhalus daripada
amplasan sebelumnya di grid 120 seperti itu Mas Bro. Dan kemarin juga sempat ada yang bertanya tentang gimana cara ngukur harga untuk setiap jasa carbon forget. Nah, jadi di sini sedikit aku ulik juga, karena di sini di setiap daerah kota masing-masing itu berbeda-beda juga harganya. Ada yang mahal, ada yang murah, tapi itu semua tergantung dari kualitas kita. Gimana kita cara harganya tetap sama. Untuk panjang kali lebarnya kita hitung. Dan di sini untuk aku pribadi, panjang kali lebarnya aku kalikan dengan kerumitan yang media itu berikan. Jadi contoh, kalau kita lakukan seperti di jok vario ini, cover jok vario ini, untuk pengamplasan kan emang susah. Kita harus memerlukan alat seperti sendok atau sebagainya lah, yang tidak masuk akal, tapi tetap kita akal-akalin agar masuk akal. Dan karena itu kita bisa menghargai ya, untuk panjang kali lebar, kemudian kita kalikan dengan 500 atau 450. Itu semua tergantung dari Mas Bro semua untuk harganya. Karena untuk bagian seperti ini kita memang paling sulit adalah saat melakukan pemotongan atau perapian seperti ini. Kemudian nanti saat kita melakukan pengamplasan juga sangat rumit, dikarenakan ada bagian-bagian yang celah-celah yang sempit tidak terjangkau oleh tangan. Maka dari itu kita wajiblah buat hargai hasil kita, jadi payah kita. Akan tetapi tetap kita harus wajib memaksimalkan proyek atau garapan kita agar si customer merasa puas. Karena kalau customer bisa puas, alhasil customer itu bakalan terus-menerus kembali kepada kita. Kalau kita kasih harga yang mohon maaf murah, tapi customer tidak suka, ya pasti customer tidak akan balik lagi. Jadi semua itu tergantung dari kualitas kita lah, dan gimana customer menghargai kita. Kalau seumpama customer tidak menghargai kita dengan menego harga yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ya udah nggak masalah. Akan tetapi untuk customer jangan sampai meminta hasil yang maksimal, karena upah yang customer berikan juga tidak semaksimal yang apa yang harus kita maksimalkan, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke topik ya Mas Bro. Dan di sini untuk perapian akan menggunakan mata grinder yang kecil buat bagian pemotongan di bagian yang tersulit, di bagian yang titik yang ada di video kali ini. Kalau kita memakai mata grinder yang sedang, itu bakalan memangkas dari bahan ABS-nya atau bahan plastiknya. Jadi di sini aku gunakan mata grinder yang kecil, fungsinya untuk tidak sampai melukai daripada plastik atau medianya. Dan setelah ini kemudian aku lakukan pengamplasan seperti biasa. Untuk proses pengamplasannya ya, aku menggunakan amplas mulai dari grid 80 sampai dengan grid 1000. Bisa kita lihat sendiri di sini untuk pengerjaan suatu proyek dari jok vario ini. Untuk proses pemotongan atau proses pengamplasan itu bakalan lebih lama ketimbang kita melakukan pencocolan atau pengecoran, dikarenakan di sini emang susahnya tukang karbon ya seperti itu. Kita harus bisa meratakan bagian-bagian yang masih bergelombang, kita lapis lagi,
kemudian kita tor lagi. Kalau kurang masih kelihatan gelombang, kita amplas terus menerus. Tapi jangan sampai kita tidak tahu batasannya buat pengamplasannya, karena ditakutkan nanti bakalan botak dan mengenai daripada karbon forgetnya. Seperti rambut ini botak karena kan mengamplasnya terlalu lama. Jangan sampai ya bro. Dan di sini kemarin juga sempat ada yang tanya di komentar perbedaan dari resin bening sama resin polyester. Nah, jadi di sini intinya seperti ini mas bro. Resin bening atau resin polyester itu semuanya ya bisa dikatakan seperti resin polyester kalau resin bening. Tapi di sini kita berpatokan seperti ini. Untuk resin polyester itu biasanya untuk pengerasnya kita gunakan katalis atau biasa digunakan dengan tetesan. Kalau resin epoksi kita gunakan dengan hardener. Biasanya kalau untuk hardener itu perbandingannya 2:1, bukan tentang tetesan. Perlu diingat-ingat, kalau resin polyester itu pakai tetesan. Jadi seumpama 100 resin polyester kita bandingkan dengan 10 tetes katalis. Berbeda dengan kita menggunakan resin polyester, resin epoksi. Kalau epoksi jelas, kalau 2:1 ya udah. Jadi 2 untuk epoksi dan 1-nya untuk hardener. Seperti mas bro, penjelasan singkat dan padatnya. Dan di sini untuk sesudah kita melakukan pengeboran atau perapian menggunakan mata cutting atau mata tuner. Kemudian di sini kita ratakan kembali menggunakan amplas drum. Nah, di sini untuk amplas drum pertama setelah kita melakukan dengan mata tuner, kita melakukan dengan grit 80. Dan kemudian setelah memakai grid 80 baru kita gunakan grid di atasnya, yaitu 120 bisa, 100 bisa, kemudian kita naikin 240, kemudian baru kita melakukan manual menggunakan grid 400 sampai dengan 600 sudah cukup untuk memaksimalkan saat nanti kita melakukan proses finishing, yaitu clear coat. Karena di bagian bawah tidak begitu terlihat karena kan nanti fungsinya juga buat pembautan. Jadi yang penting tidak terlalu kasar lah. Jadi di sini tetap untuk pengapasan sudah disebutkan di awal. Untuk pengapasan saya menggunakan grid 80 sampai dengan 1000. Dan di sini untuk bagian yang masih bisa dijangkau dengan orbital sander atau dengan mesin, saya pakai mesin orbital sander dengan grid 80 sampai dengan 120. Dan untuk yang tidak bisa terjangkau dengan mesin sander, aku gunakan manual yang banyak menggunakan sendok. Kalau nggak salah waktu itu aku gunakan buat mengamplas bagian pinggir-pinggir sampai semuanya benar-benar rata. Jadi singkat cerita aja, setelah aku melakukan pengamplasan dengan menyeluruh hingga aku kasih dengan amplasan terakhir ukuran grid 1000, hasilnya seperti ini. Masih ada yang bagian-bagian yang bobek dikenal. Nanti setelah aku clear coat, kemudian aku kasih tetesan clear coat lagi, kemudian aku amplas lagi untuk menghilangkan bopeng-bopengnya. Dan ini hasil setelah melakukan clear coat, kemudian aku amplas lagi, kemudian keesokan harinya, kalau nggak salah pagi atau siangnya, aku melakukan pengapilan lagi. Karena kemarin ada masih yang tersisa bopeng-bopeng, jadi mau nggak mau aku harus melakukan full coat
agar nanti hasilnya lebih berdaging, dan untuk bopeng-bopengnya juga hilang. Jadi caraku untuk menghilangkan bopeng-bopeng seperti itu Mas Bro. Tapi di sini dengan catatan bopeng yang kecil ya, bukan bopeng yang besar. Kalau kita kelihatan bopeng yang besar, kita wajib menggunakan resin, bukan menggunakan clear coat. Dan di sini untuk clear coat aku menggunakan clear dari Goldsmith yang tipe HS 2:1. Aku semprotkan 3 lapis dengan jeda 10 sampai dengan 15 menit. Dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.